Puji Tuhan, Tuhan baik bagi kita. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Buat Bapak Gembala, terima kasih. Dan tema yang diberikan adalah tema yang ada di Gereja Penyuluh, ya di sepanjang bulan ini ya Pak Charlie ya. Yaitu tentang Roh Kudus. Dan pada minggu ini saya ingin membagikan kepada kita satu topik, dinamika Roh Kudus dalam hidup orang percaya atau dalam diri orang percaya. Saya mau tanya kita semua yang hadir pada sore hari ini di tempat ini. Hari ini kita ada di dalam rumah Tuhan, hari ini kita berdoa, kita menyembah Tuhan melalui pujian penyembahan kita. Saya mau tanya, kita ini sedang berhubungan dengan siapa waktu kita datang di rumah ibadah? Berhubungan dengan Tuhan ya. Di dalam bagian diri kita, bagian apa di dalam diri kita yang terhubung dengan Tuhan saat kita beribadah? Hati, amin. Nah, saya mau katakan bahwa kita semua pasti tahu di dalam diri setiap kita ada 3 unsur di dalam diri kita. Pertama, fisik, tubuh. Dengan tubuh kita dicubit sakit ya. Jadi tubuh itu atau fisik adalah apa yang diciptakan Tuhan bagi kita di dalam fisik, di dalam tubuh. Tempat di mana kita sadar akan kebendaan. Sadar akan materi. Kesadaran akan materi itu dirasakan oleh fisik kita, oleh tubuh. Tetapi ada bagian yang kedua, ada banyak orang punya tubuh, punya fisik bahkan yang baik, yang sehat. Tetapi kalau kita pergi ke rumah sakit, rehabilitasi gangguan jiwa, orang-orang secara fisik banyak yang sehat. Tapi apa yang terganggu dalam diri mereka yaitu jiwa, mental. Nah, unsur yang kedua dalam diri manusia adalah jiwa. Di dalam jiwa kita menyadari arti dari keberadaan kita. Kesadaran akan keberadaan diri. Fisik adalah kesadaran akan kebendaan, materi di sekitar kita. Kita rasakan lewat fisik. Tetapi jiwa membuat kita sadar akan diri kita sendiri. Ya, semua kita datang di sini atas kesadaran diri sendiri kan. Kita sadar siapa kita. Tapi orang yang terganggu jiwanya, dia nggak sadar siapa dia. Ada seorang sahabat saya, dia adalah seorang psikolog dan dia dulu berpraktek di rumah sakit jiwa. Dan dia pernah bertanya kepada saya bingung. Mereka tuh sehat, mereka berpendidikan. Ada yang lulus S1, S2 bahkan. Tapi kemudian ketika mereka di rumah sakit jiwa dalam gangguan tertentu, mereka berperilaku seperti binatang. Bahkan mereka ambil dan makan sesuatu dari tanah dan mereka seperti hewan. Dia katakan, saya bingung, di mana kok enggak ada kesadaran akan diri sendiri. Tapi unsur yang ketiga di dalam diri kita, itulah yang disebut apa? Roh. Roh adalah tempat di dalam diri kita di mana kita sadar akan Tuhan. Tubuh, jiwa dan roh. Tubuh adalah membuat kita sadar akan kebendaan, akan materi di sekitar kita. Tapi di dalam jiwa kita sadar akan diri kita sendiri, arti dari keberadaan diri. Tapi hanya di dalam roh kita sadar akan Tuhan. Nah, ketika kita semua ada tubuh, jiwa dan roh. Saya tadi bertanya dengan apa kita berhubungan dengan Tuhan. Itulah di dalam roh. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 4 berkata, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Karena apa? Fisik kita, tangan kita bisa mengangkat di hadapan Tuhan. Kita bisa bertepuk tangan, tapi belum tentu pikiran dan hati kita ada kepada Tuhan. Benar apa betul? Kadang-kadang, nggak semua ya, di sini nggak ada di tempat lain. Fisik, tapi nggak terhubung. Ada jiwa. Jiwa adalah kesadaran kita ngerti
kita ada di dalam rumah Tuhan, kita ngerti kita ada sebagai orang Kristen, kita ngerti kita adalah anak Tuhan. Tapi saat kita menyanyi, belum tentu kita merasakan Tuhan benar-benar dalam hati, dalam hidup kita. Kering jiwa. Tapi kadang-kadang kita juga rasakan sampai kita menangis. Emosi kita disentuh oleh pujian. Sampai dulu ada orang kalau berlatih, dia suka bilang begini di gereja, enak banget tuh lagu. Saya mau tanya, lagu pujian di gereja ditujukan buat kita apa ditujukan buat Tuhan? Buat Tuhan. Jadi bukan yang enak di pendengaran kita, tapi enak dan manis di pendengaran Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Nah, orang Kristen kan suka lupa. Lagu-lagu dinyanyikan dalam gereja bukan untuk kesenangan kita, tetapi untuk kesenangan Allah. Dalam jiwa kita sadar. Tapi ada satu bagian dari ibadah dalam diri orang percaya yang terus menghubungkan kita dengan Tuhan adalah roh. Pertanyaannya, bagaimana roh kita bisa terhubung dengan Tuhan? Saya jelaskan kepada anak saya Niel yang suka sekali bertanya. Apa saja ditanyakan berhubung dengan firman. Waktu dia berkata seperti ini, satu pertanyaan yang jarang ditanyakan oleh anak kecil. Dia tanya satu kali pulang sekolah, dia katakan, Mama, firman Tuhan ceritakan. Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa, apabila engkau memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, maka engkau akan mati. Tapi mereka kan enggak mati. Saya jelaskan kepada dia, Adam dan Hawa tidak mati secara fisik, secara jiwa saat mereka makan buah itu. Tetapi mereka mati secara roh karena rohnya saat itu terpisah dari Allah. Itulah yang disebut kematian rohani. Tapi firman Tuhan menceritakan kepada kita saat kita berjumpa dengan Kristus. Kita akan lihat dari kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Ada satu yang menolong kita terhubung dengan Tuhan hari ini. Hubungan kita dengan Tuhan yang benar adalah hubungan roh. Dan roh yang mati karena terdosa, terpisah dari Allah, bagaimana bisa terhubung dengan Tuhan? Satu, ada seorang penolong yang mau tinggal di dalam kita, yang menghidupkan roh kita, yang membuat roh kita bisa terhubung dengan Tuhan. Dia adalah Roh Kudus. Sore hari ini mari kita buka di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 kita baca dengan bersuara secara bersama-sama. 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Waktu Yesus mau naik ke surga, dia berpesan supaya menantikan penghibur yaitu Roh Kudus yang akan datang setelah Yesus naik ke surga. Dan Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kata yang dipakai di situ adalah alos parakletos. Saudara pasti pernah dengar kata parakletos. Salah satu STT dari GSJA yang berada di Manado namanya STT parakletos. Parakletos artinya penolong dan parakletos itu ialah Roh Kudus. Itu yang dimaksud. Penolong yang sehakikat dengan Bapa, sehakikat dengan Yesus, Allah Tritunggal atau Allah Trinitas. Alos parakletos, penolong yang lain. Roh Kudus adalah pribadi Allah Trinitas.
Saya tulis itu Roh Kudus adalah pribadi, maksudnya seperti ini. Karena kebanyakan orang memahami Roh Kudus hanya sebagai kuasa saja. Kuasa yang mengalir dari tahta Allah, betul. Tetapi Roh Kudus adalah pribadi Allah Tritunggal, Allah Trinitas. Roh Kudus mempengaruhi hati manusia, tapi Roh Kudus bukan sekedar pengaruh. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Kenapa dia disebut pribadi? Syarat seseorang disebut pribadi adalah pertama punya perasaan, punya pikiran, punya kehendak. Roh itu kan enggak terlihat ya. Roh Kudus enggak terlihat. Kalau kita, roh kita juga, kita cuma tahu tubuh, fisik yang nampak. Tapi jiwa dan roh tersembunyi di balik tubuh kita. Tapi dari mana kita melihat, mendeteksi kehidupan seseorang kalau secara rohani? Hanya oleh pertolongan Roh Kudus. Dari buah yang muncul dalam hidup seseorang. Roh Kudus disebut pribadi karena memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Firman Tuhan katakan di dalam Efesus 4 ayat 30, jangan mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus bisa sedih. Roh Kudus, firman Tuhan katakan dalam ayat yang kita baca tadi, dia penolong. Dia menyertai kamu selama-lamanya. Dia roh kebenaran. Dunia tidak terima dia karena dunia tidak kenal dia. Tetapi kita anak-anak Tuhan mengenal dia. Firman Tuhan katakan sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Penolong ilahi yang diam di dalam diri kita adalah Roh Kudus. Waktu kita mengenal Kristus, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Iblis tuh gak takut lihat muka kita. Iblis gak takut sama kita. Yang iblis takut ketika dia lihat Roh Kudus di dalam kita. Dapat? Itu sebabnya roh kegelapan bisa merasuki siapa aja. Dia menyerang siapa aja. Tetapi satu, dia gak bisa menyentuh orang yang dia lihat. Ada roh yang lebih besar. 1 Yohanes 4 ayat 4. Sebab di dalam kamu ada roh yang lebih besar. Roh yang di dalam kamu lebih besar dari setiap roh yang ada di dalam dunia ini. Roh Kudus. Iblis itu dulu adalah malaikat. Jadi kalau ditandingkan dengan roh manusia, kalah kita. Dia lebih berpengalaman. Tapi karena ada Roh Kudus, roh yang lebih besar tinggal di dalam diri orang percaya, maka roh kegelapan takut. Roh manusia tunduk ketika kita ada tinggal di dalam Roh Kudus dan Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Dikatakan akan diam di dalam kita selamanya. Nah, Roh Kudus bisa berduka. Kenapa? Dia tinggal di dalam kita, penolong ilahi itu. Itu sebabnya kalau kita itu membuat kesalahan, kira-kira damai enggak hati kita? Enggak. Itu berarti sinyal dari Roh Kudus masih kuat dalam hidup kita. Kalau sampai kita berbuat salah, kita nggak rasa tertuduh, udah secara roh mati, berarti benar-benar udah parah. Kalau saya dan saudara berbuat salah dan roh kita menuduh hati kita kuat dan kita nggak damai, kita nggak sejahtera, itu berarti Roh Kudus sedang berbicara kuat di hati kita, mengingatkan kita, sinyalnya masih bagus. Dan cepat-cepat bereskan itu. Bereskan dosa tiap hari kan? Kenapa? Supaya gak membuat Roh Kudus menjadi sedih. Yang disebut dosa mendukakan Roh Kudus. Dulu orang menafsirkan, orang Pentakosta menafsirkan menghina karya karunia. Tetapi sesungguhnya menghujat Roh Kudus adalah penolakan terhadap pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Yang menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman.
Roh Kudus bilang, kamu salah. Enggak. 2 kali dia bicara, 3 kali dia bicara, 4 kali enggak diindahkan. Maka Roh Kudus berduka. Buat apa dia tinggal di dalam diri kita, tapi kita mau tetap hidup di dalam dosa. Dia berduka. Lama-lama, seperti kata firman Tuhan tentang Simson, tidak tahulah dia bahwa Roh Allah telah meninggalkan dia. Karena itu kita tidak boleh keras hati dalam kehidupan. Karena Roh berbicara, dengarkan dia. Karena dia bisa sedih, dia adalah pribadi. Roh Kudus memiliki pikiran. Kisah Para Rasul 15 ayat 28 dikatakan adalah keputusan Roh Kudus. Ketika sidang di Yerusalem dan mereka memutuskan, Roh Kudus memberikan roh hikmat kepada orang-orang yang percaya. Pikiran yang dikatakan oleh firman Tuhan yang berasal dari Roh. Roh Kudus disebut pribadi karena memiliki kehendak. KPR 16 ayat 6, pada waktu rasul-rasul hendak pergi pelayanan, ini pelayanan loh. Firman Tuhan katakan Roh Kudus mencegah mereka dan mengarahkan mereka pergi ke tempat lain. Pelayanan dipimpin oleh Roh Kudus. Ikuti kehendak Roh. Kan pikir-pikir pelayanan bagus loh. Tapi Roh Kudus punya kehendak. Dan ketika kita mengikutinya, dia akan pimpin kita dengan sempurna. Saya dalam pelayanan saya menyadari hal itu. Sebabnya dalam pelayanan-pelayanan yang khusus, saya membiasakan diri untuk meminta petunjuk. Roh Kudus, tolong saya. Berikan saya kepekaan dan tuntunlah saya. Dan dia menolong untuk saya dapat melayani tepat pada sasaran, terutama dalam pelayanan pelepasan. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Dia menolong kita, mengarahkan kita karena kehendak Tuhan gak pernah salah, kehendak kita bisa salah. Dia adalah pribadi. Dia mau kita hargai dalam hidup kita, dalam ibadah. Bagaimana cara kita menghargai Roh Kudus? Dengan penyembahan yang sungguh-sungguh, dengan kehidupan yang benar-benar dipersembahkan kepada Tuhan. Karena kita ada lagunya ya, kita bisa bersandiwara di depan manusia, tapi tidak dengan Tuhan. Roh Allah, Roh Kudus adalah roh yang maha tahu. Dia tahu apa yang kita pikirkan. Dia tahu apa yang ada di dalam hati kita. Dia tahu segala sesuatu tentang kita. Karena itu pentingnya kita datang di hadapan Tuhan dengan membereskan kehidupan. Minta pengampunan, penyucian, pembaharuan. Dan kita boleh mengalami hadirat Allah tanpa batas. Kalau Roh Allah bebas bekerja di dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu bekerja itu cuma sejauh. Sebatas kita izinkan dia bekerja. Kalau kita bilang saya gak mau, saya gak percaya. Dia gak bekerja lebih banyak. Yang membatasi Roh Allah bekerja hanya kita. Kalau kita mau bilang Roh Kudus bekerja seluas-luasnya dan kita memberikan tempat bagi dia, maka dia akan bekerja dengan caranya. Tapi waktu dia bekerja dengan caranya, persilakan. Dulu saya awal-awal saya takut. Satu kali saya ingat di MDK di Cewes Gedung Kenanga malam doa karismatik. Pada waktu saya memimpin doa di depan, saya lagi tutup mata, Tuhan menunjukkan satu bagian di perut seorang ibu. Wajah ibunya jelas, sebelah kanan. Saya buka mata, ada ibunya. Tapi saya takut. Nah kalau benar, kalau salah saya gak mau. Tapi dalam hati saya sementara kami menyembah, menyanyi. Saya bilang di dalam hati saya, Roh Kudus, kalau itu benar, tolong perjelas. Dan itu seperti di Zoom. Dan hari itu, malam itu saya ingat saya berkata, ada seorang ibu yang sakit di bagian perut sebelah kanan, jelas. Dan ibu itu ada
Saya nggak sebut namanya. Pertama manusia saya itu ragu. Tapi ibu itu maju ke depan. Dan malam itu dia disembuhkan Tuhan. Ternyata benar. Ada sakit di bagian sebelah sini waktu itu diagnosa dokter. Sampai hari ini dia sehat. Dan satu, itu meneguhkan saya sebenarnya. Bahwa tunduk kepada Roh Kudus. Itu diuji, pastinya harus diuji. Tetapi bagaimana kita mengalir dalam tuntunannya membutuhkan kepekaan dan penundukan diri kepada kehendak Tuhan. Tugas Roh Kudus sebagai penolong. Apakah Roh Kudus hanya menolong orang percaya saja? Ternyata Roh Kudus juga menolong orang yang tidak percaya. Kalau orang yang tidak percaya, apa yang dilakukan oleh Roh Kudus? Firman Tuhan katakan bahwa salah satu pekerjaan Roh Kudus di Injil Yohanes kita bisa lihat. Menginsyafkan dunia akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Yohanes 16 ayat 8. Jadi orang yang belum kenal Kristus pun ketika dia berbuat jahat, sebenarnya ada sinyal di dalam hatinya, rasa tertuduh, rasa tidak aman. Firman Tuhan katakan di kitab Amsal, orang fasik berlari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Kenapa? Dia dikejar oleh dosanya, ya. Kenapa orang habis membunuh kabur? Bukan sekedar karena takut hukuman, sesuatu mengejar dia. Orang habis berbuat zina, kenapa mereka sembunyi-sembunyi? Walaupun seandainya pun tidak ada penghukuman sosial, dosa mengejar kehidupan seseorang yang melakukannya. Dan Roh Kudus bekerja dalam hati bahkan orang yang belum percaya dengan menginsyafkan dunia akan dosa. Itu dosa loh. Hati nurani bicara. Akan kebenaran, apa yang benar. Dan akan penghakiman. Itu sebabnya kenapa kita anak-anak Tuhan harus bersaksi. Karena firman Tuhan katakan waktu kita sebelum kita bersaksi, Roh Kudus sudah bersaksi. Waktu kita beritakan firman, dia bekerja dalam hati orang yang mendengarnya. Menginsyafkan dunia akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Ya, kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Tapi bagian yang terbesar di mana Roh Kudus bekerja dalam hidup orang percaya. Yang pertama Yohanes 14 ayat 26 mengajarkan dan mengingatkan firman Tuhan. Kadang kita lupa ayatnya, tapi kita ingat isinya. Ada masa-masa ketika kita takut, tiba-tiba firman Tuhan yang berkata, Daud berkata, ketika aku takut, aku ini percaya kepadamu. Dan di saat ketakutan melanda, kita berkata, Tuhan seperti Daud, aku berkata, ketika aku takut, aku ini percaya kepadamu. Roh Kudus mengingatkan kita akan firman. Waktu kita takut, waktu kita gelisah, waktu kita gentar, ada permasalahan yang berat. Firman Tuhan yang berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ibrani 13 ayat 5. Itu muncul di dalam pikiran kita. Menguatkan hati kita. Menguatkan jiwa kita. Menguatkan roh kita. Itu kerja Roh Kudus. Karena itu kita harus baca firman. Apa yang mau diingatkan Roh Kudus pada kita? Kalau enggak ada firman di dalam diri kita. Firman yang kita terima, yang kita dengar, yang kita baca. Dimunculkan oleh Roh Kudus. Di masa-masa tersulit, di masa-masa terberat, di masa-masa kita ada di dalam jalan-jalan buntu kehidupan. Roh Kudus mengingatkan kebenaran firman kepada kita untuk menguatkan kita. Itu kerja Roh Kudus. Roh Kudus juga menolong kita. Dia memimpin kita untuk ke dalam kebenaran Allah. Yohanes 16 ayat 13a. Dia menuntun kita kepada kebenaran Allah. Dia mengingatkan hati kita. Dia berbicara di dalam roh kita akan kebenaran. Dan ini salah satu kerja Roh Kudus yang lain. Yohanes 16 ayat 13b. Dia memberitakan hal-hal yang akan datang. Maksudnya belum terjadi, dinyatakan Tuhan.
Yaitu dia menyingkapkan rahasia ilahi yang kita perlukan. Firman Tuhan katakan di bagian di Yesaya bahwa Tuhan tidak melakukan sesuatu tanpa mengatakannya kepada nabi-nabinya. Maksudnya kerap kali ketika akan terjadi sesuatu yang besar, Roh Kudus memakai orang percaya menerima karunia nubuatan untuk mengingatkan tentang sesuatu. Dia menyingkapkan hal-hal yang akan datang. Itu kerja Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus meneguhkan firman, Yohanes 16 ayat 14. Dia bukan hanya mengingatkan, dia meneguhkan itu di dalam hati kita. Karena itu berikan tempat bagi dia untuk bekerja. KPR 1 ayat 8, Markus 16 ayat 15 sampai 18. Roh Kudus memberi otoritas untuk mendemonstrasikan kuasa Allah ketika melayani. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Markus 16 berkata kamu akan meletakkan tangan pada orang sakit sembuh. Kamu akan mengusir setan dalam nama Yesus. Dan perkara-perkara ilahi terjadi. Itu karya Roh Kudus. Kita ini hanya alat. Yang kerja siapa di dalam kita? Roh Kudus. Dia adalah penolong ilahi. Allah yang menyertai kita. Immanuel. Yesus disebut Immanuel juga. Tapi Roh Kudus juga adalah penolong yang lain yang sehakikat dengan Yesus yang tinggal di dalam diri kita. Kalau kita kesepian, ingat ada sahabat yang terbaik. Penolong ilahi, Parakletos. Dia adalah Roh Kudus. Dia tinggal di dalam diri orang percaya. Di saat kita lemah, di saat kita sakit, di saat kita mengalami penderitaan, yang menguatkan kita adalah Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri yang diam di dalam kita. Dia penolong ilahi. Kita lemah, tapi kita kuat karena Roh Allah di dalam kita. Roh Kudus adalah Roh Allah, Roh yang lebih besar dari setiap roh yang ada dalam dunia ini. Dan dia mau tinggal dalam hidup saya dan saudara. Nah, ada 3 hal besar yang kita bisa pahami sedikit belajar hari ini. Tentang peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya dalam kategori yang besar. Yang pertama adalah Roh Kudus berperan dalam fungsi pembaharuan hidup orang percaya. Firman Tuhan katakan bahwa orang percaya itu dilahirkan baru, ya kan? Kita ini terlahir dari rahim ibu kita. Apa artinya lahir baru? Itu yang Yesus jelaskan kepada Nikodemus, dilahirkan di dalam roh. Waktu kita berdosa, roh kita mati, kita tidak bisa terhubung dengan surga. Kita boleh berkata-kata tentang Tuhan, tapi roh kita enggak terhubung dengan Dia. Tapi saat kita menyerahkan diri kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus yang pertama-tama turun dalam satu peran membaharui hidup kita. Itu sebabnya pertobatan Kristen tidak sama dengan pertobatan yang dikatakan versi orang-orang di luar Kristus. Bagi orang di luar Kristus, di luar Kristen, pertobatan adalah sekedar yang dulu mencuri, sekarang gak mencuri. Yang dulu membunuh, sekarang gak membunuh. Yang dulu bersinah, sekarang gak bersinah. Tapi pertobatan di dalam Alkitab bukan sekedar perubahan dari luar. Tetapi mesin kehidupan yang menggerakkan hidup kita dibaharui. Dari dalam roh kita dibaharui oleh Roh Allah, roh yang mati itu dihidupkan. Roh Kudus masuk menjadikan kita baru secara roh. Hidup yang berdosa ini dibaharui dari dalam ketika kita menyerahkan diri kepada Yesus Kristus, menyatakan Tuhan ampuni dosa saya. Saya menyerahkan diri kepada Yesus Kristus, menjadikan Kristus Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Masuklah di dalam hidup saya. Saat kita bertobat, Roh Kudus
masuk membaharui roh kita. Itulah yang disebut proses kelahiran baru. Lahir di dalam roh. Karena manusia ini banyak orang berusaha dengan kekuatannya. Tapi gagal. Karena kekuatan yang membuat kita benar-benar bisa hidup menuruti keinginan roh. Hanya ketika roh Allah di dalam kita. Roh manusia enggak tahan godaan. Tapi roh Allah yang menguatkan kita. Menolong kita yang lemah ini untuk tetap kuat. Peran dari Roh Kudus membaharui. Habis dibaharui di dalam roh. Apa yang dilakukan Roh Kudus? Roh Kudus memeteraikan kita sebagai milik kepunyaan Allah. Darah Yesus menguduskan kita. Roh Kudus membaharui roh kita dan dia adalah meterai bahwa kita ini